Halo, selamat petang pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Fazilah Khairunisa. Nah, pemirsa, kita akan melihat ke rumah pemenangan di Jalan Cemara, di Rumah Cemara, rumah pemenangan Ganjar Mahfud, di mana Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud MD sudah tiba di Rumah Cemara bersama dengan tim pemenangan. Nah, ini rencananya nanti dari rumah pemenangan di Cemara akan bersama-sama untuk menuju KPU. Dan pemirsa, kita lihat di layar kaca ini sudah ada Cawapres Mahfud MD. Ini sudah tiba di rumah Cemara. Nah, nantinya ini akan berangkat ke KPU bersama dengan tim pemenangan untuk mengikuti pengundian nomor urut Capres-Cawapres di Pilpres 2024 di gedung KPU RI di Jakarta. Nah, pemirsa, memang nanti KPU ini menggelar acara pengundian nomor urut, di mana akan dimulai pada pukul 18 dan ini dimulai dengan makan malam bersama dengan para Capres-Cawapres, 3 pasang Capres-Cawapres dan juga para pimpinan KPU serta para tamu undangan yang hadir pada saat pengundian nomor urut Capres-Cawapres. Baik. Di depan gedung KPU dengan rekan Galuh Pandu yang ada di sana. Galuh Pandu, bagaimana kondisi di sana jelang acara pengundian nomor urut Capres-Cawapres? Ya, Zilah dan pemirsa, di depan gedung KPU baru saja hadir Ketua Umum KPU yaitu Hasyim Asyari menuju ke area untuk pengambilan atau pengundian nomor urut dan penempatan nomor urut untuk paslon Capres-Cawapres pada pemilu 2024. Setelah ditetapkan sebelumnya secara sah oleh KPU pada kemarin 13 November 2023 telah diresmikan 3 pasangan Capres-Cawapres yaitu Anies Mohaimin, Prabowo Gibran dan juga Ganjar Mahfud. Sampai sejauh ini area disterilkan dan sudah mulai hadir sejumlah para pemimpin partai maupun para tokoh-tokoh dari partai pengusung 3 pasangan calon tersebut di area KPU, dan tadi juga sudah ada rombongan massa pendukung dari pendukung Prabowo Gibran dengan membawa sejumlah baliho, kemudian spanduk dan juga bendera. Dan dapat kami informasikan pula bahwa untuk pasangan Ganjar Mahfud rencananya akan berangkat dari Media Center di Jalan Cemara 19 Menteng, Jakarta Pusat, yang nantinya mereka akan datang ke sini dan akan diawali dengan doa bersama dan juga sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah, dan doa yang akan dilakukan oleh sejumlah penganut umat beragama lain yang ada di bagian dari pendukung pasangan calon Ganjar dan juga Mahfud MD. Dapat kami informasikan pula bahwa nantinya untuk kegiatan dari penetapan dari nomor urut paslon akan dimulai pukul 18.30, dimulai dari perjamuan makan malam gala dinner di rooftop, akan dilanjutkan dengan pembukaan di halaman gedung KPU yang diantaranya juga sudah disiapkan tribun dan juga panggung untuk beberapa sambutan dan pembukaan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut paslon. Kemudian ada pembacaan tata tertib dan mekanisme pengundian nomor urut. Akan dilanjutkan lagi dengan pengambilan nomor antrian untuk mengambil nomor urut yang nantinya akan disesuaikan dengan kedatangan ke KPU pada saat pendaftaran, yaitu diawali dengan pengambilan nomor urut oleh pasangan Anies Mohaimin, kemudian Ganjar Mahfud, dan terakhir adalah pengambilan nomor antrian oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Setelah itu nanti akan dilakukan penetapan nomor urut, dimulai dengan pembacaan dan penandatanganan berita acara pleno pengundian, pembacaan dan penandatanganan keputusan KPU tentang penetapan nomor urut.
dan nanti akan pula disampaikan sambutan dari masing-masing paslon capres dan juga cawapres dengan diberikan waktu sekitar 10 menit. Dan setelah itu nantinya barisan massa dan juga relawan saat ini dilarang untuk memasuki area Jalan Imam Bonjol karena area di sini sudah disterilkan. Ada sekitar 2.100 personil gabungan dari TNI dan juga kepolisian untuk mengamankan acara agenda KPU, yaitu penetapan nomor urut paslon capres dan juga cawapres dalam pemilu 2024. Kemudian massa juga hanya diperbolehkan untuk berada di ruas kedua dari Jalan Imam Bonjol, sehingga sejumlah arus lalu lintas juga dilakukan rekayasa bagi pengendara yang berjalan dari arah Jalan Pangeran Diponegoro dialihkan menuju ke Hos Cokro Aminoto. Dan kegiatan ini akan berlangsung sampai nanti sekitar pukul 10 hingga 11 malam waktu Indonesia Barat, akan ditutup juga dengan hiburan-hiburan. Sementara itu untuk pasangan Ganjar dan juga Mahfud, timnya menyampaikan bahwa mereka tidak mempermasalahkan akan mendapatkan nomor undi berapa, karena baginya persoalan nomor urut 1, 2, 3 hanya persoalan administrasi belaka. Namun yang pastinya mereka menghimbau kepada para relawan untuk bisa tertib apabila hadir dalam kegiatan KPU dalam agenda KPU kali ini, yaitu penetapan nomor urut, dan juga mengharapkan untuk bisa memenangkan pasangan yang didukung oleh koalisi Partai PDIP, Hanura Perindo, dan Partai P3 ini. Kembali ke Anda, Zila. Baik, Galuh. Kalau tadi Anda menyebutkan bahwa ada beberapa rekayasa lalu lintas begitu ya yang dilakukan dan penutupan jalan, itu bagaimana dengan pengamanannya? Ya, seperti sudah kami sampaikan tadi bahwa sekitar 2.100 personil dari kepolisian dan juga Polri TNI merupakan personil gabungan begitu ya, digabungkan dari Polres Jakarta Pusat, kemudian Pemprov DKI dan juga dari Polda Metro Jaya. Mereka disiagakan di sepanjang Jalan Imam Bonjol, yaitu area ruas jalur di depan gedung KPU. Ini sudah disterilkan sehingga untuk satu ruas jalur Jalan Imam Bonjol hanya diperuntukkan bagi para pasangan calon dan juga para pemimpin partai politik serta tokoh-tokoh yang diusulkan oleh partai politik sebagai bagian dari pendukung pasangan ketiga pasang calon capres dan juga cawapres. Dan dapat kami informasikan bahwa nantinya ada sekitar 500 massa saja yang akan hadir di arena halaman KPU karena hanya diberikan kuota sekitar 150 orang bagi pendukung partai politik, masing-masing pendukung dari pasangan calon capres dan juga cawapres dalam pemilu 2024 ini. Kemudian di ruas kedua, yaitu masih di Jalan Imam Bonjol, namun di ruas bagian kedua itu diperuntukkan bagi para massa pendukung ketiga pasangan calon, yaitu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kemudian pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Para pengaman ini, kemudian para petugas kepolisian juga menghimbau kepada para massa pendukung maupun kepada masyarakat yang mengikuti prosesi pemungutan atau prosesi pengundian dari nomor urut serta penetapan nomor urut ini agar tetap berlaku kondusif dan menjaga ketertiban, kesantunan serta keamanan selama kegiatan berlangsung. Zila. Baik. Terima kasih Galuh Pandu. Kita akan terus update gitu ya informasi di luar KPU, dan sekarang kita akan lihat di dalam gedung KPU ini ada Jen Cahyani. Jen Cahyani, bagaimana kondisi di sana? Ya, Zila dan juga pemirsa, saat ini di dalam gedung KPU RI memang masih persiapan, dan memang untuk di belakang saya sendiri dapat dilihat ya di layar kaca Anda, ini masih kosong, baik dari kursi yang ada di depan sana untuk para pimpinan KPU maupun dari kursi audiens yang ada di sana untuk para paslon capres dan cawapres duduk di barisan depan, maupun untuk para pendukung atau supporter yang nantinya datang yang akan duduk di tribun yang sudah disediakan. Dan memang di sini kami para awak media juga masih menunggu acara pada rencananya akan dimulai sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan diawali dengan gala dinner atau makan bersama. Kemudian sekitar pukul 7:30 malam akan dibuka acaranya. Dan ini dia panggung di sebelah kanan saya, panggung utama yang
yang berada di sana, ada meja dan juga kursi untuk para pimpinan, kemudian ada meja di tengah-tengah untuk menaruh atau meletakkan tabung yang berisi nomor undi nanti. Kemudian di sebelah kiri saya di sana ada kursi kayu dan nanti di oleh para paslon capres dan cawapres, dan ini terbagi menjadi 3 kubu begitu. Jadi yang sebelah sana, ujung sana untuk paslon Anies dan Muhaimin, kemudian untuk tengah untuk paslon Ganjar Mahfud, kemudian dan yang paling dekat dengan saya ini untuk paslon Prabowo Gibran. Dan untuk para ketua atau petinggi partai politik nanti juga akan turut hadir, yang tempatnya juga sudah disediakan di tengah sana. Jadi untuk barisan depan untuk para paslon capres cawapres, kemudian di belakangnya nanti akan diisi oleh para petinggi parpol begitu. Kemudian untuk para pendukung atau supporter yang datang nantinya akan duduk di area tribun yang sudah disediakan oleh KPU, dan ini memang dibatasi ya. Selain memang sudah dibatasi di setiap kubu, dibagi menjadi 3 kubu dari setiap paslon capres cawapres, nantinya dibatasi juga untuk para pendukung atau supporter yang dapat masuk ke dalam gedung KPU untuk menyaksikan langsung acara pada malam hari ini. Dan untuk pendukung ini dibatasi hanya 150 orang saja. Kemudian untuk kursi yang ada di sana di bawah ini dibatasi juga hanya 24 kursi secara total di setiap kubu. Jadi nantinya di suasana di dalam gedung KPU ini akan ramai dan juga padat meriah begitu ya Zila dan juga pemirsa. Nanti mungkin akan ada 1.000 lebih orang yang ada di sini mengikuti dan juga menyaksikan acara pengundian nomor urut dan juga penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024. Dan memang dapat kami informasikan pula, kami bersama para awak media lain masih menunggu kedatangan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden ketiganya untuk sampai di gedung KPU RI, maupun juga dari para supporter yang datang langsung ke gedung KPU RI. Tadi kami sempat mendengar ada ramai-ramai di luar sana, artinya memang ada sebagian pendukung atau supporter dari salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah sampai di area KPU RI dan sudah siap untuk masuk. Namun saat ini situasi atau kondisi di sini masih disterilkan oleh panitia, di mana artinya tidak ada yang dapat masuk ke area sini, ke area pengundian maupun ke area audiens yang ada di sana. Dan untuk orang-orang yang memang dapat masuk ke dalam gedung KPU RI ini juga orang-orang yang hanya memiliki ID pers khusus dari KPU. Ini dia Zila dan juga pemirsa, ini kartu atau ID yang saya punya harus dikenakan oleh setiap orang atau awak media yang masuk ke area gedung KPU RI begitu. Dan saat ini kami masih menunggu mulainya acara. Tadi juga sempat dilakukan geladi kotor dan juga geladi bersih dari para panitia yang bertugas di gedung KPU ini. Dan begitulah, saya kembalikan ke Anda di studio, Zila. Baik, Jen. Tadi Anda menyampaikan bahwa tidak semua pendukung begitu ya, supporter boleh masuk begitu, hanya dibatasi. Dan apakah Anda mendapat informasi bahwa larangan apa saja begitu yang tidak boleh dibawa oleh para supporter ini, misalnya alat-alat pendukung seperti untuk mendukung pasangan calon begitu? Aturan-aturan apa saja yang diberlakukan? Ya, Zila. Ya, Zila dan juga pemirsa. Ini memang pengamanan dari kepolisian di area gedung KPU RI ini memang sangat ketat ya. Jadi bagi para supporter maupun kami awak media yang masuk ke dalam gedung KPU RI ini memang diperiksa di depan sana. Jadi ada alat untuk mendeteksi sensor bawaan apa saja, barang bawaan apa saja yang dibawa oleh setiap orang yang masuk ke dalam area gedung KPU RI. Jadi
tentunya para supporter ini diharapkan untuk tetap kondusif sepanjang acara dan juga tidak membawa benda-benda tajam dan juga tidak membawa flare yang dapat menyebabkan kegaduhan begitu, dan juga tetap kondusif. Kemudian nanti juga, jadi setiap orang jika memiliki akses masuk ke dalam gedung KPU ini tentunya akan diperiksa barang bawaannya, diperiksa apa saja yang akan mereka bawa atau mereka kenakan dalam sepanjang acara gitu, saat mereka mensupporteri atau mendukung setiap pasangan calon dari Capres Cawapres ini pada malam hari ini. Zila. Baik, Jen, kalau kita melihat juga di rundown acara ini sampai sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti gitu ya, Jen, ya. Kira-kira hiburan apa saja yang akan disajikan nanti malam? Ya, Zila, memang banyak sekali nanti rangkaian acara yang akan dilakukan atau ditampilkan begitu ya di gedung KPU RI, dan salah satunya selain gala dinner yang akan dilakukan di awal acara sebelum pembukaan, nanti akan ada hiburan-hiburan pada malam hari ini, pada malam hari begitu ya, setelah selesai acara pengundian begitu. Namun untuk hiburan apa saja yang akan ditampilkan nantinya kami belum mendapatkan informasi secara detail, namun dapat dipastikan keseruan pada malam hari nanti sudah terasa sejak sekarang, dibuktikan dengan antusias dari para awak media yang sudah datang sejak siang hari bahkan pagi hari, dan juga para supporter yang datang atau dibawa oleh dari paslon Capres dan Cawapres pemilu 2024. Zila. Baik, kalau tadi mungkin Anda bisa menjelaskan lagi mengenai teknis pengambilan nomor urut begitu. Mungkin Jen bisa menceritakan lagi bagaimana nanti teknisnya, apakah pasangan mana dulu yang akan mengambil nomor urut ini? Zila, memang untuk teknis pengambilan nanti akan ada penjelasan mekanisme kembali oleh pihak panitia saat acara sudah dibuka. Namun dapat saya sampaikan, ini informasi dari pihak KPU, nantinya setiap pasangan calon akan mengambil nomor urut begitu. Jadi cawapres dari setiap paslon akan mengambil nomor urut dimulai dari yang pertama kali mendaftar ke KPU. Jadi dimulai dari Muhaimin Iskandar mengambil nomor urut, kemudian Mahfud MD, lalu disusul dengan Gibran Rakabuming Raka untuk mengambil nomor urut. Untuk nantinya para capres ini mengambil nomor undian. Jadi ada 2 tahap begitu. Pertama, mengambil nomor urut untuk pengambilan nomor undian, lalu yang kedua pengambilan nomor undian pasangan calon presiden dan wakil presiden begitu. Jadi setelah para capres mengambil nomor urut, kemudian para cawapres maksud kami, kemudian para capres mengambil nomor undian, dan setelah itu baru akan dibacakan nomor urut, maksud kami nomor undian yang didapat masing capres tersebut untuk nanti pemilu 2024 begitu. Zila. Baik, terima kasih Jen Cahyani. Kita akan menunggu nanti update perkembangan dari acara pengundian nomor urut di KPU nanti. Terima kasih Jen Cahyani dari laporan dari dalam gedung KPU. Nah, pemirsa, kita sekarang akan memantau di rumah pemenangan di Cemara, rumah pemenangan Ganjar Mahfud. Di rumah Cemara ini nantinya rencananya ini pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan berangkat dari rumah pemenangan di Jalan Cemara ini menuju KPU bersama dengan tim pemenangan dan juga beberapa pendukung dari pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Nah, ini kita lihat kegiatan yang saat ini ada di rumah Cemara, yakni lagi dilaksanakan sholat maghrib berjamaah.
Ini masih ya pemirsa, kita lihat saat ini di rumah pemenangan Ganjar Mahfud di Jalan Cemara, Jakarta Pusat. Ini saat ini baru saja Capres Ganjar Pranowo menyelesaikan sholat maghrib berjamaah bersama dengan Cawapres Mahfud MD sebelum menuju ke kantor KPU. Dan nantinya pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini akan bersama-sama jalan ke KPU. Ini bersama dengan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan juga beberapa pendukung dari pasangan Capres-Cawapres ini. Dan juga kita lihat beberapa perwakilan dari partai pendukung, partai koalisi juga akan hadir. Dan tim pemenangan juga sejak tadi sore ini sudah berkumpul di rumah pemenangan di Jalan Cemara. Nah, pemirsa, kemarin KPU telah menetapkan 3 pasangan Capres-Cawapres, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Lalu ada Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, serta ada Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ketiga pasangan ini dinilai memenuhi syarat, baik itu kesehatan ataupun administrasi. Dan malam hari ini rencananya ketiga pasangan ini akan mengambil nomor urut sebagai salah satu tahapan dari kegiatan Pilpres 2024, di mana nanti akan dimulai pada pukul 18.30 yang dimulai dengan acara gala dinner bersama di rooftop KPU. Dan nantinya sebelum mengambil nomor urut ada mekanisme pengambilan antrian, yaitu yang disesuaikan dengan waktu pendaftaran bakal Capres-Cawapres yang waktu itu telah dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023. Di mana pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang merupakan pasangan pertama itu mengambil nomor antrian pertama, lalu Ganjar Mahfud antrian kedua, dan Prabowo Gibran mengambil nomor antrian ketiga. Semua proses ini dengan sebaik-baik cara ya Allah, agar kami mendapatkan berkah dan ridha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita baca Fatihah dengan niat semoga ikhtiar dimudahkan oleh Allah dan diberikan kemenangan dan keberhasilan. Al-Fatihah.